Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Syawiatun, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi perubahan fonemis, asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, dan monoftongisasi serta diftongisasi dalam mata kuliah fonologi. Baik, pertama, perubahan bunyi atau fonem. Di dalam praktik bertutur fonem atau bunyi bahasa tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan di dalam suatu runtunan bunyi. Oleh karena itu, secara fonetis maupun fonemis, akibat dari saling berkaitan dan pengaruh mempengaruhi bunyi-bunyi itu bisa saja berubah. Kalau perubahan itu tidak menyebabkan identitas fonemnya berubah, maka disebut dengan fonetis. Kalau perubahan itu sampai menyebabkan identitas fonemnya berubah, maka perubahan itu bersifat fonemis. Adapun penyebab perubahan-perubahan itu bisa dilihat pada slide-slide selanjutnya. Yang pertama ada asimilasi dan disimilasi. Asimilasi ialah perubahan bunyi secara fonetis akibat pengaruh yang berada sebelum atau sesudahnya. Kalau pengaruh itu ke depan disebut asimilasi progresif, sedangkan kalau arah pengaruh itu ke belakang disebut asimilasi regresif. Asimilasi progresif yaitu bunyi T pada bunyi apikoalveolar atau apikodental, tetapi pada kata stasiun bunyi T dilafalkan sebagai bunyi T laminoalveolar. Perubahan bunyi hambat apikoalveolar T menjadi bunyi hambat laminoalveolar adalah karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran laminopalatal S. Yang kedua ada asimilasi regresif. Pada bunyi P, bunyi hambat bilabial, tetapi bunyi P pada silabil pertama kata pantun dilafalkan secara apikoalveolar. Perubahan bunyi hambat bilabial P menjadi bunyi hambat apikoalveolar adalah karena pengaruh nasal apikoalveolar N. Pada contoh di atas, disamakan tempat artikulasinya atau tempat pengucapan hurufnya. Bunyi T yang sebenarnya vokal apikoalveolar diubah menjadi bunyi laminoalveolar disamakan dengan bunyi S yang laminopalatal. Yang kedua ada disimilasi. Disimilasi merupakan proses dua buah bunyi yang berbeda atau tidak sama. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada pada kata belajar yang berasal dari pembentukan kata ber tambah ajar yang seharusnya menjadi berajar, namun di sini bunyi R pertama didisimilasikan dengan bunyi L sehingga menjadi kata belajar. Contoh yang lain pada bunyi R dan R pada kata terantar diubah menjadi bunyi L dan R sehingga menjadi telantar. Proses yang ketiga ada anaftiksis atau lebih dikenal dengan penambahan fonem, yaitu proses penambahan bunyi vokal di antara dua konsonan dalam sebuah kata atau penambahan sebuah konsonan pada sebuah kata tertentu. Adapun tiga macam penambahan fonem. Yang pertama ada protesis, proses penambahan bunyi pada awal kata. Misalnya pada kata mas menjadi emas dan kata tik menjadi ketik. Yang kedua ada epentesis, adalah proses penambahan bunyi pada tengah kata. Contohnya yaitu pada kata kapak yang menjadi kampak, pada kata upama yang menjadi umpama. Yang terakhir ada parago, proses penambahan bunyi pada posisi akhir kata. Misalnya pada kata hulu balang menjadi hulu balang di mana penambahan katanya pada akhir yaitu ditambah dengan ng. Yang keempat ada proses metatesis, yaitu perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata. Adapun yang mengalami proses metatesis yaitu yang pertama ada pada kata jalur yang menjadi lajur, yang kedua ada pada kata royal yang menjadi loyar, yang ketiga ada kata kelikir yang menjadi kerikil, yang keempat ada kata brantas yang menjadi bantras. Selanjutnya yang terakhir ada monoftongisasi dan diftongisasi. Monoftongisasi proses perubahan dua buah vokal atau gugus vokal menjadi sebuah vokal. Proses ini terjadi dalam bahasa Indonesia akibat
ingin memudahkan ucapan. Misalnya pada kata ramai diucapkan menjadi kata rame, di mana konsonan y diubah menjadi vokal e. Yang kedua, pada kata kalau diucapkan menjadi kata kalau. Selanjutnya yang proses terakhir yaitu diftongisasi, perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan. Perubahan vokal tunggal ke vokal rangkap ini diucapkan dalam satu puncak penyaringan, ya, jadi masih dalam satu silabel yang sama. Misalnya pada kata anggota menjadi anggauta, di mana bunyi o-nya pada kata anggota diubah menjadi bunyi au. Bisa dilihat pada contoh berikut. Selanjutnya ada pada kata sentausa diubah menjadi sentausa. Bunyi o berubah menjadi au, vokal au yang diucapkan dalam vokal rangkap. Yang ketiga ada teladan menjadi tauladan. Bunyi vokal tunggal e diubah menjadi vokal rangkap au. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.